Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini dengan saya, Chandra Panji Asmora, akan menyampaikan tentang pemeriksaan penunjang. Ya. Apa saja pemeriksaan penunjang itu? Ya, kita tahu ada banyak sekali jenisnya. Yang kita pelajari adalah bagaimana cara mengambil sampelnya, ya. Tidak sampai di interpretasi dari hasil, ya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama adalah mengenai pengertian bahwa pemeriksaan klinis adalah tentang respon individu, keluarga, komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Ya. Jadi pemeriksaan klinis ini bisa menentukan masalah-masalah aktual atau bahkan potensial menjadi masalah aktual, baik itu terhadap individu, ya, ataupun target kita, objek kita mungkin adalah keluarga dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari pemeriksaan klinis atau pemeriksaan penunjang itu sendiri adalah jelas untuk membantu menegakkan diagnosis dari gejala-gejala yang disampaikan secara subjektif oleh klien. Kemudian bisa juga sebagai memantau perjalanan penyakit. Misalnya ada terapi yang sudah diberikan oleh dokter, ya, ataupun perawat, terus kemudian dipantau hasilnya, evaluasi dari pemberian terapi seperti apa. Kemudian memantau hasil intervensi dan membantu menentukan prognosis, ya. Jadi berat tidaknya penyakit ini bisa dianalisis dengan bantuan dari hasil-hasil pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan ke klien, ya. Adapun persiapan pemeriksaan penunjang itu sendiri kita bagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pra-instrumentasi, instrumentasi, dan pasca instrumentasi. Di tahap pra-instrumentasi ini dimaksudkan untuk sebagai pemahaman instruksi dan pengisian dari formulir itu sendiri. Jadi ada isian-isian yang harus diisi oleh klien sebelum pemeriksaan atau pengambilan sampel itu dilakukan, ya. Kemudian mungkin saja ada instruksi-instruksi khusus, misalnya ada pesan-pesan khusus, ya, seperti puasa dulu sebelum diambil sampelnya dan lain sebagainya. Kemudian tentunya sebagai laboran atau kita sebagai perawat juga menyiapkan alat dan bahan karena memungkinkan kita juga untuk bisa mengambil sampelnya itu sendiri, ya. Ya, kita kalau belum benar-benar ahli butuh checklist alat-alat dan bahan apa saja yang perlu disiapkan. Tentu saja berdasar pada jenis pemeriksaan yang akan dilakukan, ya, berdasar pada advis dari dokter. Adapun di tahap ini juga mungkin ada persiapan penderita seperti puasa, mengonsumsi obat-obatan tertentu ada atau tidak, ya. Kemudian time perihal dengan waktu pengambilan harus disiapkan, kemudian posisi ataupun kondisi dari klien yang akan kita ambil sampel untuk pemeriksaan penunjang. Berikutnya di tahap instrumentasi, ya. Tidak lain tidak bukan kita menerapkan teknik pengambilan sampel itu sendiri. Dan juga ada peran kita bisa memeriksa sampel untuk pemeriksaan tertentu. Seperti misal HB Sahli, ya. Kalau dulu ini digunakan untuk ibu-ibu hamil, ya, di area keperawatan maternitas untuk menilai HB-nya, ya, dengan prosedur Sahli. Kemudian blood gas analyze ini dia bisa portable mesinnya, jadi bisa sekaligus perawat itu mengambil darah, sekaligus bisa memeriksanya di mesin tersebut. Biasanya di ruang-ruang ICU itu ada, ya. Oke, next berikutnya pasca instrumentasi. Di tahap ini areanya mulai dari penanganan awal sampel dan transportasinya. Manakala dibutuhkan ada unit tertentu, kita kirim ke unit tertentu dari sampel tersebut, ya.
Kemudian jangan sampai salah pada penulisan hasil pemeriksaan. Ini biasa dilakukan perawat ketika hasil pemeriksaan itu sudah ada. Kemudian untuk mendukung data objektif, kita tuliskan ulang di situ poin-poin pemeriksaan yang mendukung dari adanya suatu masalah, ya, seperti misal peningkatan kadar kalium, penurunan kadar glukosa pada sampel darah, atau bahkan ada penguapan keton dan pembusukan oleh bakteri pada sampel urin. Itu kita observasi, ya, kita bisa catat ulang. Nah, kemudian ada yang pertama pemeriksaan penunjang itu. Yang pertama tentang jenis pemeriksaan darah. Di jenis pemeriksaan darah itu ada banyak macamnya. Ada darah lengkap, ya, yang kemudian hasilnya itu mencakup ada yang paling penting itu hemoglobin, hematokrit, dan PLT biasanya trombosit, ya. Kemudian ada jenis pemeriksaan darah kimia klinik. Di kimia klinik kita bisa menjumpai item-item pemeriksaan, hasil-hasil pemeriksaan yang biasa kita lihat antara lain SGOT, SGPT, albumin, uric acid, kemudian bilirubin, glukosa darah, baik itu gula darah puasa atau bahkan 2 jam postprandial, 2 jam PP, atau terus kemudian ada HCG juga, ya. Jenis pemeriksaan darah selanjutnya berupa serum elektrolit. Kita bisa melihat hasil yang terutama natrium, kalium, dan klorin dan klor. Kemudian analisis gas darah BGA, ada hasil pH, PCO2, PCO, HCO3-, ya. Kemudian base excess, kemudian saturasi O2, tentunya saturasi arteri O2, ya. Dan ini kemudian hasil-hasilnya bisa untuk menunjang interpretasi berikutnya, seperti misal keseimbangan elektrolit, ya, keseimbangan asam basa, ataupun PF rasio. Kemudian ada persiapan dan pengambilan spesimen dari darah itu sendiri, ya, untuk pemeriksaan darah. Yang menjadi pilihan utama pemeriksaan darah, sampel darah bisa diambil di vena, meskipun bisa melalui darah arteri, ya. Adapun perbedaan nilai bisa berbeda atau tidak, ya. Perbedaan pun tidak signifikan. Kemudian ada spesimen darah bisa diambil dari kapiler, seperti misal di tepi jari, ya. Seperti halnya pemeriksaan GDA stick gitu, ya. GDA stick. Kemudian ada darah arteri, terutama untuk pemeriksaan analisis gas darah, ya, di arteri jelas, ya, di mana di situ tekniknya nanti terkait dengan sudut pengambilan, kemudian sama pastikan lubang jarum itu menghadap ke jantung, karena yang kita ambil adalah darah arteri. Tanpa kita aspirasi, dia juga bisa naik sendiri pelanggernya, ya, pelanggar dari SPED itu sendiri. Nah, kemudian darah kapiler terutama untuk pemeriksaan darah yang untuk pasien-pasien klien neonatus ataupun dewasa yang sulit sekali diambil dari pembuluh darah, bisa, ya. Kalaupun itu darah yang dikeluarkan sedikit, ya, mending di kapiler saja untuk dewasa, ya. Oke, terus kemudian ada beberapa jenis di dalam botol pemeriksaan itu, ada beberapa jenis zat kimia antara lain untuk sifatnya antikoagulan. Ini untuk mencegah pembekuan, ya, selama darah itu mungkin dalam proses transportasi dan lain sebagainya. Antikoagulan ini ada yang menggunakan ETA, ethylene diamine tetraacetic acid. Kadarnya hanya 1 mg per cc, kemudian
hindari ETA yang terlalu sedikit ya, karena bisa menyebabkan mikroagregasi ya, penurunan mikroagregasi. Kemudian ini biasanya untuk menghitung trombosit ya. Dan pencampuran ETA dengan darah yang tidak sempurna itu menyebabkan pembekuan darah. Jadi pada botol pemeriksaan darah ya yang membutuhkan ETA, yang terdapat ETA itu ketika sudah mendapatkan darahnya tercampur dengan ETA harus dicampur secara merata ya. Kemudian ada isinya itu mengandung heparin. Nah, ini biasanya pada pemeriksaan AGD atau BGA, blood gas analysis. Ini gunanya juga untuk mencegah pembekuan darah, di mana dosis 20 unit per cc darah. Kemudian jelas harganya mahal dan kerjanya singkat, ini kelebihannya ya. Jadi heparin yang terdapat dalam sediaan satu vial itu perlu diencerkan lagi ya. Diencerkan dalam satu vial itu diencerkan 5 cc, akhirnya menjadi 25 unit per cc. Nah, dijadikan 1 cc-nya 1000 unit. Jadi 1 cc diencerkan lagi 5 cc. Jadi gitu ya. Kemudian ada kandungan sodium sitrat. Ini untuk pemeriksaan faal koagulasi, di mana kadar sitratnya itu 3,4 atau sampai 3,8 gram per desiliter. Hindari sodium sitrat yang terlalu sedikit karena darah tentu saja ya menjadi mudah membeku. Kalau terlalu banyak juga faal koagulasinya memanjang. Ini bisa memengaruhi nilai dari pemeriksaan itu sendiri. Nah, cara pengambilan darah vena bisa dilakukan di vena mediana pubeti, vena cephalica, vena basilica, dorsalis pedis, vena temporalis yang biasanya banyak dilakukan di neonatus ya, atau vena metacarpal. Di neonatus juga ini sering. Kalau dewasa banyak di mediana pubeti ya. Atau memang kalau karena sulit sekali ya, cephalica, basilica ada banyak pilihan termasuk dorsalis pedis ya. Ini kalau hanya hati-hati dengan vena-vena yang terlalu superficial ya, karena di samping tipis juga mudah menyentuh jaringan tubuh yang lain ya. Kemudian alatnya jelas dibutuhkan alkohol 70%, kapas kering atau kasa alkohol ya. Kemudian tabung pemeriksaan itu sendiri, vacuum, kemudian ada plester, jarum ukuran 20 Gauss ya, Gauss. Untuk vena kecil bisa lebih tinggi lagi, lebih besar, lebih tinggi lagi ukurannya 21 sampai 22 Gauss. Satuan Gauss ini menunjukkan semakin besar, semakin tinggi angka, ya, semakin kecil ukuran dari needle-nya itu sendiri, ya. Kalau Indonesia umumnya Indonesia bisa 23 Gauss, ya. Ini jangan terlalu kecil ya, nanti bisa lisis darahnya itu, ya. Dengan panjang jarum sekitar 1 sampai 1,5 inci yang masuk, ya.